Anggap kami tidak ada. Tidak bisa tidur, itu yang dialami oleh Morgan. Sakit kepala luar biasa kembali dirasakan akibat kurang tidur. Morgan tampak kacau, hari yang berat. Waktu sudah menunjukkan pukul 8 saat dia bangun. Morgan terkejut dan bergegas. Kedua putranya harus pergi sekolah. Sarapan pun belum dibuat, tapi kenapa tidak ada suara sama sekali? Apa kedua putranya masih tidur? Morgan bergegas keluar. Tidak mungkin kedua putranya yang nakal, tidak berisik sama sekali. Apalagi mereka berdua sedang melakukan aksi demo akibat kepergian Eliana. Morgan melangkah menuju kamar di mana Edwin dan Alvin tidur. "Boy, wake up." Morgan memanggil sambil mengetuk pintu. Tidak ada respon, suara mereka pun tidak terdengar. "Boy." Morgan kembali memanggil, pintu kamar coba dibuka, dan ternyata berhasil. Karena sudah tidak dikunci, Morgan melangkah masuk, tidak ada siapapun dalam kamar tersebut. "Edwin, Alvin," teriaknya. Morgan berlari menuju kamar mandi, kedua putranya pun tidak ada di sana. Kini dia mulai panik. Morgan keluar dari kamar dan berlari menuju dapur. 2 gelas kosong bekas susu di atas meja, juga 2 potong roti tawar yang tidak habis. Setelah melihat itu, Morgan berlari keluar. Jangan-jangan kedua putranya sudah pergi. "Kepada kedua putraku," tanyanya pada penjaga di depan gerbang. "Tuan muda sudah pergi sekolah," jawab sang penjaga. Morgan melangkah mundur. Kenapa kedua putranya tidak membangunkan dirinya? Apa mereka benar-benar membenci dirinya? Morgan kembali ke dalam dengan perasaan kacau. Jangan katakan kedua putranya memusuhi dirinya saat ini. Tidak bisa, dia akan menjemput kedua putranya. Jangan sampai kedua putranya benar-benar membenci dirinya. Dia segera pergi mandi dan ke sekolah. Pesan dari Eliana pun teringat ketika dia memarahi Eliana dan memutuskan untuk mengusir wanita itu. Karena dia anggap Eliana terlalu banyak ikut campur dengan urusannya. Setelah dia pikir, memang yang dikatakan oleh Eliana sangat benar. Pagi ini Edwin dan Alvin pergi tanpa memperdulikan dirinya. Jadi jangan sampai hubungannya dengan kedua putranya jadi menjauh. Morgan tiba saat jam istirahat dengan alasan hendak memberikan makan pada kedua putranya. Karena dia tahu Edwin dan Alvin pasti tidak bawa bekal. Morgan minta seorang penjaga memanggil mereka keluar agar dia bisa bertemu dengan Edwin dan Alvin. Seperti yang terjadi sebelumnya, Edwin dan Alvin jadi anak pendiam. Mereka diam saja tanpa melakukan apapun. Meski diajak bermain oleh teman-temannya, tapi mereka tidak mau dan hanya dalam kelas tanpa melakukan apapun. Sang penjaga yang mencari mereka pun tidak mengalami kesulitan untuk bertemu dengan kedua anak itu. Si kembar tampak lesu dan tidak bersemangat sama sekali. "Boy, ayah kalian mencari dan menunggu kalian di luar," ucap penjaga itu. "Pergilah temui, ayah kalian menunggu." "Kami tidak mau." Edwin dan Alvin beranjak dan berlari pergi. Sang penjaga pun kebingungan. Mau tidak mau dia pergi karena Edwin dan Alvin tidak mau menemui ayah mereka. Morgan tampak heran karena penjaga itu kembali seorang diri. Kemana kedua putranya? "Kenapa kau sudah kembali bersama dengan mereka?" tanya Morgan. "Maaf tuan, mereka tidak mau." Morgan tidak mengatakan apapun. Apa kedua putranya benar-benar memusuhi dirinya? Lagi-lagi pertanyaan itu muncul di hati. Tapi seharusnya Edwin dan Alvin tidak membenci dirinya, karena bukan dia yang mengusir Eliana. Dia belum mengusir Eliana, tapi wanita itu sudah pergi. Walau kedua putranya tidak mau menemuinya, Morgan pun menunggu sampai Edwin dan Alvin kembali. Keceriaan si kembar benar-benar sirna. Morgan bisa melihat dari ekspresi wajah mereka yang sedih saat mereka berdua keluar dari sekolah. Edwin dan Alvin yang biasanya senang melihat dirinya, kini tidak menunjukkan hal itu sama sekali. "Kenapa pergi sekolah tanpa sepengetahuan Daddy?" tanya Morgan basa-basi. Namun si kembar tidak menjawab. "Masih tidak mau bicara dengan Daddy?" dia kembali bertanya, tapi ya.
Lagi-lagi dia diabaikan oleh kedua putranya. Kenapa? Kalian tidak mau menjawab? Kini dia mulai membentak. Kakak, aku lelah, ucap Elvin. Ayo kita pulang. Si kembar melangkah melewati ayah mereka. Morgan benar-benar kesal. Dia segera melangkah mendekati kedua putranya dan meraih tubuh mereka berdua. Lepaskan, teriak Edwin dan Elvin. Kita harus bicara, ucap ayah mereka seraya melangkah menuju mobil dan mendudukkan kedua putranya ke dalam mobil. Tidak mau dengan Daddy, kami tidak mau, teriak Edwin dan Elvin. Diam, bentak Morgan. Elvin dan Edwin pun diam. Mereka beringsut ke sisi lain sambil membuang wajah. Morgan segera minta sang supir bawa mereka pulang. Kali ini, mereka emang harus bicara. Kenapa kalian berperilaku seolah-olah sedang musuh Daddy? Morgan menatap ke arah kedua putranya yang masih juga tidak menjawab. Tidak perlu diam seperti itu. Apa kalian akan melakukannya sampai kalian besar? Daddy jahat, telah memisahkan kami dengan Mommy, ucap Edwin. Apa alasanmu berkata demikian? Apa kalian mendengar Daddy mengusirnya pergi? Apa kalian melihat Daddy memintanya pergi? Tanya Morgan. Jika bukan karena Daddy, lalu kenapa Mommy pergi? Tanya Elvin. Boy, dia hanya orang asing dan dia punya kehidupan sendiri. Dia mengikuti kita karena dia tidak tega dengan kalian. Jadi sudah saatnya dia pergi, karena tidak mungkin ditinggal selamanya dengan kita. Jelas ayahnya. Daddy tidak perlu berbohong. Mommy pasti akan mengatakannya pada kami jika dia mau pergi. Si cengeng mulai menangis. Benar, sebelum Mommy pergi, sikap Mommy dan Daddy sudah aneh. Jadi Daddy jangan bohongi kami, meskipun kami masih kecil. Edwin pun menangis. Jadi, kalian mau apa? Dia yang pergi tanpa sepengetahuan kita. Kalian ingin Daddy bagaimana? Kami ingin Daddy mengajak Mommy untuk tinggal bersama lagi, ucap kedua putranya. Tidak bisa, Daddy tidak bisa melakukan itu. Tolak Morgan, dia tidak mungkin merendahkan diri untuk pergi mencari Eliana dan memohon padanya agar mau tinggal dengan mereka lagi. Jika begitu, jangan pedulikan kami, anggap kami tidak ada, ucap Edwin. Apa maksud berkata demikian? Setelah kami dewasa, kami yang akan pergi mencari Mommy dan tidak akan pernah kembali lagi, ucap Elvin pula. Jangan coba-coba melakukan hal itu. Entah kenapa saat dia ditinggalkan oleh ibunya teringat. Setelah kami dewasa, kami tidak akan pedulikan Daddy. Kami akan melakukan hal itu karena Daddy tidak peduli sama kami. Apa kalian berani? Kenapa tidak? Kami masih kecil dan tidak berdaya. Tapi setelah kami dewasa, kami akan pergi mencari Mommy. Ucapan yang dilontarkan oleh Edwin tidak terdengar seperti ancaman biasa. Morgan tidak bertanya lagi, namun tatapan matanya tidak lepas dari kedua putranya yang tidak mau melihat ke arahnya. Apa benar kedua putranya akan pergi meninggalkan dirinya setelah mereka dewasa hanya gara-gara hal ini saja? Mereka tidak mengatakan apapun lagi sampai mereka tiba. Edwin dan Elvin turun dari mobil dan masuk ke dalam tanpa memperdulikan ayah mereka. Si kembar pun masuk ke dalam kamar dan mengurung diri. Morgan berdiri di depan pintu dengan perasaan kacau. Apa putranya benar-benar akan melakukan apa yang diucapkan? Morgan melangkah menuju ruang tamu, duduk di sana dan termenung, sedangkan Edwin dan Elvin menangis karena mereka merindukan ibu mereka. Sunyi dan sepi itulah yang terjadi di rumah saat ini. Keadaan yang tidak pernah sunyi itu sebelumnya karena suara teriakan Edwin dan Elvin yang selalu terdengar kini tidak terdengar lagi. Setelah kembali dari sekolah, Edwin dan Elvin tidak keluar dari kamar. Mereka pun tidak bersuara sama sekali. Morgan sudah mondar-mandir manggil kedua putranya, tapi Edwin dan Elvin tidak menjawab. Kedua putranya tidak keluar sama sekali untuk makan. Morgan jadi cemas dengan keadaan kedua putranya. Oleh sebab itu, dia memutuskan untuk membuat makanan. Makanan kesukaan Edwin dan Elvin dia buat. Dia harap kedua putranya mau keluar setelah dia membuatkan makanan yang mereka sukai. Untuk pertama kali, dia membuatkan makanan itu. Kali ini dia benar-benar berusaha membujuk mereka dan mengambil hati kedua putranya kembali.
Setelah mengacaukan dapur, 3 piring makanan sudah terhidang di atas meja. Kini saatnya manggil Edwin dan Elvin untuk makan bersama dengannya. Morgan terlihat puas. Makanan pertama kali yang dia buat, namun memuaskan. Tidak buruk, dia akan membuatkan makanan untuk kedua putranya selama tidak ada pelayan. Morgan melangkah menuju kamar. Saatnya memanggil Edwin dan Elvin dan mengajak makan. Pintu kamar diketuk, dia harus bersikap lembut agar kedua putranya mau keluar. Boy, Daddy sudah buatkan makan kesukaan kalian. Keluarlah, kita makan bersama, ucapnya. Morgan menunggu jawaban dari mereka, namun Edwin dan Elvin tidak menjawab seperti yang sudah-sudah. Suasana sunyi di dalam, mereka seperti tidak ada di kamar. Boys, apa kalian mendengar Daddy? Morgan mengetuk bahkan berusaha membuka pintu yang terkunci. Dia curiga karena suasana yang sepi dari tadi. Jangan katakan Edwin dan Elvin melarikan diri dari jendela. Seharusnya dia curiga dengan kesunyian yang ada karena mereka tidak pernah sediam itu sebelumnya. Edwin, Elvin, jangan coba-coba melarikan diri lagi dari rumah, teriaknya, dan setelah itu Morgan berlari menuju lemari di mana kunci cadangan di dalam sana. Dia tidak akan membiarkan kedua putranya melarikan diri lagi. Tidak akan. Setelah menemukan kunci, dia kembali berlari menuju kamar kedua putranya. Morgan segera membuka pintu menggunakan kunci cadangan, tapi sayang tidak bisa dibuka. Umpatan terdengar. Mau tidak mau, dia mendobrak pintu itu agar terbuka. Daddy tidak akan maafkan kalian kalau kalian berani melarikan diri lagi di rumah, teriaknya seraya mendobrak pintu menggunakan bahunya. Morgan terus berusaha sampai akhirnya pintu terbuka. Dia pun berlari masuk ke dalam. Dia kira Edwin dan Elvin tidak ada, tapi nyatanya kedua putranya sedang tidur di atas ranjang. Bagus, kalian benar-benar nakal. Daddy sudah berteriak dari tadi, tapi kenapa kalian tidak menjawab? Lihat, pintunya rusak. Apa kalian senang buat Daddy seperti ini? Mereka melangkah menuju ranjang dengan amarah tertahan. Dia akan memarahi kedua putranya. Mereka sudah berusaha berdua keterlaluan hanya untuk seorang wanita asing itu. Ayo keluar, Daddy sudah membuatkan makanan kesukaan kalian. Morgan naik ke atas ranjang, tapi ketika melihat kedua putranya yang terlihat aneh, Morgan segera menghampiri Edwin dan Elvin. Apa yang terjadi pada kalian? Morgan menyentuh dahi Edwin dan terkejut karena suhu tubuhnya begitu panas. Dahi Elvin disentuh. Hasilnya sama, suhu tubuh kedua putranya sangat panas. Dia benar-benar tak menyangka kedua putranya mengurung dalam kamar dalam keadaan sakit. Tubuh mereka bahkan menggigil di bawah selimut yang menutupi seluruh tubuh mereka. Morgan menyingkirkan selimut. Edwin dan Elvin berpelukan sambil menggumamkan sesuatu. Mommy, kami ingin bersama dengan Mommy. Jangan tinggalkan kami. Gumam mereka pelan, namun Morgan dapat mendengarnya. Apa yang terjadi pada kalian? Kenapa tidak mengatakan ini pada Daddy? Morgan hendak menggendong Edwin, tapi putranya tidak mau dan mendorong tangan ayahnya. Tidak mau, aku mau dengan Mommy, ucap Edwin dengan pelan. Mereka berdua tampak lemah. Itu karena mereka tidak makan dengan benar semenjak semalam. Mereka seperti itu pun karena begitu merindukan ibu mereka. Jangan membantah, Daddy akan bawa kalian ke rumah sakit. Morgan kembali menggendong putra sulungnya, tapi Edwin kembali menolak. Kami ingin Mommy. Edwin memeluk adiknya dan menangis. Elvin juga menangis dengan keras. Yang mereka inginkan hanya ibu mereka saja. Jangan banyak bicara, segera ikuti ke rumah sakit. Daddy jahat. Edwin meronta saat ayahnya menggendongnya. Elvin pun meronta dan berteriak. Dengan sekuat tenaga, Edwin dan Elvin menendang dan meronta. Daddy jahat. Daddy tidak memikirkan keadaan kami. Edwin meronta sambil menangis. Daddy hanya memikirkan diri sendiri. Aku benci Daddy, teriak Elvin pula. Selama Morgan membawa kedua putranya keluar, mereka menangis tiada henti.
Perkataan jika mereka ingin bersama dengan mami mereka juga selalu terucap. Morgan berteriak pada anak buahnya untuk mengeluarkan mobil karena dia akan membawa kedua putranya ke rumah sakit. Kami ingin bersama Mommy. Tak hentinya Edwin dan Elvin mengucapkan hal demikian. Morgan tidak menjawab. Untuk pertama kali, kedua putranya seperti itu. Edwin masih bisa menangis, namun Elvin sudah semakin lemah karena dia yang sakit terlebih dahulu. Kakak, jika aku mati, kakak harus mencari Mommy dan tinggal dengan Mommy, ucap Elvin. Stop, jangan berkata demikian, teriak Morgan. Dia tidak suka dengan perkataan Elvin yang seperti itu. Sebelum aku mati, aku ingin bertemu dengan Mommy, ucap Edwin pula. Stop boy, kalian tidak akan mati, jadi jangan mengatakan hal seperti itu. Morgan kembali berteriak. Aku tidak kuat lagi kak. Edwin dan Elvin berpegangan tangan. Mereka tidak bersuara lagi. Morgan mulai takut. Dia pun membentak sang supir untuk segera bergegas. Jangan tinggalkan Daddy. Apapun yang kalian inginkan akan dikabulkan. Jadi jangan meninggalkan Daddy, pinta Morgan. Seharusnya dia tidak terlalu keras. Seharusnya tidak. Kami ingin Mommy, ucap kedua putranya. Akan dibawa kembali. Daddy akan mencarinya. Jangan tinggalkan Daddy. Edwin dan Elvin sudah diam. Mereka tidak menjawab. Morgan semakin gelisah karena mereka berdua diam saja. Begitu tiba, dia segera berlari ke dalam rumah sakit agar kedua putranya segera ditangani. Dua perawat yang sudah siap segera menangani Edwin dan Elvin. Morgan mengikuti dengan perasaan cemas karena kedua putranya tidak pernah sakit seperti ini sebelumnya. Morgan berhenti di depan ruangan di mana Edwin dan Elvin akan menjalani perawatan. Rasa takut, cemas menjadi satu karena ucapan kedua putranya. Sepertinya mau tidak mau, dia harus mencari Eliana. Semoga saja Eliana masih tinggal di rumah di mana dia tinggal waktu itu. Tanpa membuang waktu, Morgan menghubungi anak buahnya untuk memastikan apakah Eliana benar-benar masih tinggal di rumah itu atau tidak. Dia tidak bisa meninggalkan Edwin dan Elvin tanpa ada yang menjaga mereka. Kali ini, dia akan mengalah demi kedua putranya. Dia akan memohon pada wanita itu jika Eliana tidak mau. Apapun akan dilakukan agar Eliana mau tinggal bersama dengan mereka lagi.